Oke, lanjut sisa materi yang kemarin, Golden Search Method. Nah, di sini langsung aja ke soalnya. Di sini di soal Golden itu nanti diketahui fx. Di sini fungsinya x dikali len x ditambah pangkat min x. Nah, di sini ada interval di soal Golden ini. Jadi intervalnya itu bebas berapa nilainya. Nggak ada ketentuan kayak biseksi harus berlawanan arus gitu, nggak ada kalau di PPT bapaknya. Jadi di sini di soal ini dikasih interval A sama dengan 0, terus B-nya sama dengan 2. Nah, pertama kita nyari hanya A itu selisih dari B sama A. Jadi A itu sama dengan 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Jadi H itu sama dengan selisih lah, nilai mutlak selalu positif. Kemudian kita nyari nilai C-nya. C itu sama dengan A ditambah 1 dikurangi R dikali H. Jadi kita bentar, ini nilai R ini sudah ketetapan, itu ada rumusnya. Rumusnya itu ini. Rumusnya itu ini nih. R sama dengan akar 5 dikurangi 1, kemudian dibagi 2. Dapat hasilnya 0,618. Jadi R itu nilainya 0,618. Lanjut ke sini. Nah, C tadi kan sama dengan A ditambah 1 min R dikali H. Jadi kita substitusi nilai A-nya itu 0 ditambah 1 dikurangi 0,618 dikali 2. Nah, sehingga dapat nilai 0,764 untuk nilai C-nya. Nah, habis itu kita nyari nilai D. Nilai D itu sama dengan A ditambah R dikali H. Nah, kita substitusi lagi, A-nya itu 0, nah, R-nya itu 0,618 dikali 2. Gitu. Terus dia hasilnya itu 1,236. Nah, habis itu kita masukin fungsi masukin nilai C-nya ke fungsinya, ke fungsi fx ini. Nah, jadi fc sama dengan f 0,764. Nah, masukin ke ini fungsinya. Disubstitusikan ke nilai x. Jadi kayak gini, terus dikalkulatorin kayak biasa dapat hasilnya. Di sini nggak kelihatan. Nah, habis itu nilai D kita masukin ke fungsi fx juga, disubstitusikan D-nya ke x. Jadi fd sama dengan f 1,236, terus disubstitusi kayak biasa, dikalkulatorin kayak biasa, dapat hasil 0,5524. Nah, habis itu kita pengen lanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, dengan cara kita bandingin nilai H tadi atau mutlak dari B sama A tadi dibandingin sama toleransi errornya. Nah, kalau misalnya dia melebihi toleransi error, berarti dia lanjut gitu, iterasinya lanjut. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita harus ini bandingin juga FC sama FD-nya. Kalau misal dia FC-nya itu kurang dari FD nilainya, berarti dia B-nya itu diganti jadi nilai D ini. B di iterasi selanjutnya bakal diambil dari nilai D ini. Jadi 1,236 buat B di iterasi selanjutnya. Ini dari rumus PPT Bapaknya, bentar. Kita tetapkan solusi X. Nah ini, jika fungsi C kurang dari FD, jika jika FC kurang dari FD, batas atas interval diganti menjadi B, jadi D gitu. Nah, kalau misalnya dia jika tidak batas bawah diganti jadi C gitu. Kalau misal FC-nya lebih besar daripada FD-nya, berarti pakai yang ini. A-nya yang jadi C. Hanya diganti sama C kayak gitu. Nah, habis itu kita lanjut. Nah, karena di sini konteksnya FC kurang dari FD, maka B jadi D gitu. Nah, habis itu kita lanjut ke iterasi selanjutnya.
di iterasi selanjutnya tadi A-nya berarti tetap ya, karena berubah cuma B, A-nya tetap 0 kayak iterasi sebelumnya. Nah, B-nya itu diubah jadi nilai D di iterasi sebelumnya. Ini 1,236 kan, masuk ke B di iterasi kedua. Nah, habis itu kita nyari nilai H. H tadi kan selisih dari B sama A, berarti 1,236 dikurangi 0, dapat 1,236. Nah, habis itu kita nyari nilai C. Nilai C tadi dapat dari A tambah 1 min R kali H kayak biasa. Masukin, substitusikan semua nilainya, semua ini. Terus dapat di hasil 0,4722. Kemudian kita nyari nilai D. D itu rumusnya sama, A tambah RH. Masukin, substitusi, dapat hasilnya 0,7638. Nah, habis itu kita nyari ini. C-nya dimasukin ke fungsi fx-nya. Jadi nilai C ini kan 0,4722 dimasukin, disubstitusi. Nah, habis itu dapat dia segini, terus D juga sama, dia disubstitusi ke nilai ke X, ke fx, disubstitusi juga. Nah, dapat hasilnya segini. Nah, habis itu kita nyari H. Nyari H. Kita bandingin H sama toleransi errornya. Nah, di sini hanya kan 1,236. 1,236 itu lebih besar dari F-nya 0,01. Jadi dia itu iterasinya lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus nyari ini. Kita bandingin FC sama FD. Ternyata di sini sekarang FD-nya yang kurang dari FC. Nah, di sini kan kalau FC kurang FD, dia B jadi D kan. Berarti kalau jika tidak batas bawah diganti jadi ini A jadi C kan. Berarti sekarang tadi kan FD kurang dari FC. Berarti kita pakai yang ini. Jadi nanti nilai A di iterasi selanjutnya itu eh, nilainya itu C di iterasi kedua tadi. Nah, jadi kita pakai yang ini. Pakai yang ini, terus kita lanjut. Nah, ini. Nah, FD kurang dari FC, maka nilai A di iterasi selanjutnya itu adalah C di iterasi sekarang. Nah, lanjut ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga karena A-nya tadi diambil dari nilai C di iterasi sebelumnya, jadi dia 0,4722. B-nya itu tetap. Terus kita nyari H. H itu selisih dari B sama A dapat segini. Terus kita nyari nilai C-nya dulu. Nilai C itu tadi sama kayak ini, A tambah 1 min R kali H. Substitusi nilainya semua. Terus D-nya juga sama, dapat dari A tambah RH, substitusi lagi. Terus kita masukin C ke nilai ke fungsi fx. Jadi dfc sama dengan 0,7640, ini 0,7640, substitusikan nilainya ke nilai x-nya. Jadi kayak gini dapat hasilnya segini, terus D juga sama disubstitusikan ke FD-nya, dapat dia 0,3348. Nah, habis itu kita ini bentar, ini kan iterasinya udah selesai karena di soal dia itu nyuruhnya sampai 3 maksimumnya iterasinya. Nah, kalau misal iterasinya sampai 5 karena ini lebih besar, hanya lebih besar daripada errornya, berarti kita lanjut. Tapi karena di soal itu cuma ngasih maksimum iterasi itu sampai 3, berarti ya udah stop sampai sini aja. Nah, terus kesimpulan yang kita ambil kita perlu bandingin FC sama FD. Ya, kita perlu bandingin FC sama FD. Kita bandingin FC sama FD. Ntar kita lihat rumusnya. Di sini bapaknya bilang misal iterasinya udah selesai, kita tetapin solusinya apa. Nah, gimana cara netapinnya? Misal jika FC kurang dari FD, maka solusinya itu X bintang sama dengan C. Jadi misal kita di iterasi ketiga, kita dapat nilai FC itu lebih rendah daripada FD.
berarti solusi yang kita buat itu adalah X bintang sama dengan C di iterasi itu. Jadi misalnya di iterasi 3, ternyata FC kurang dari FD, maka solusinya yaitu X bintang sama dengan C. Jadi nilai C itu adalah kesimpulan dari kita ambil keputusan, hmm, terus kalau misalnya FD yang kurang dari FC, berarti kesimpulannya itu solusinya adalah X bintang sama dengan D. Kayak gitu. Karena di sini FC kurang dari FD, karena FC kurang dari FD tadi, maka solusinya X bintang sama dengan C. Berarti karena solusinya itu X bintang sama dengan C, ini nilai X bintang kita itu X bintang sama dengan C, nilai C-nya itu 0,7640. 0,7640. Dah, selesai. Kalau misal dia FC-nya itu, misal FC-nya itu lebih, misal FC-nya itu lebih dari FD, berarti solusi X bintangnya itu solusinya adalah D. Yang berarti solusinya adalah 0,9442. Udah selesai. Nah, golden search method kayak gini aja sih. Habis itu lanjut ke materi selanjutnya, gradient descent method itu soalnya kayak gini, fx sama dengan x1 kuadrat tambah 2x kuadrat. Di sini di soal diketahui alfanya itu sama dengan 0,1, nabla fx-nya itu 2x1 4x2. Jadi ini udah ketetapan 2x1 4x2. Rumusnya itu x yang sekarang, X yang pengen kita cari itu sama dengan X sebelumnya dikurangi 0,1 dikali 2x1 4x2. Ini kali perkalian skalar berarti. Nah, inisiasi X0. Di sini di soal bapaknya ngasih given X0 sama dengan X01, X02 sama dengan 11. Jadi X0 itu dalam bentuk matriks. Sini matriksnya itu 2 kali 1. Nah, jadi X0 itu sama dengan X1 0, X2 0, 0 ini berarti iterasi sekarang sama dengan 11. Berarti X0 itu 11. Nah, habis itu kita lanjut iterasi 1. Iterasi 1 itu berarti kayaknya 1. Nah, ini kan iterasi sekarang. Iterasi sekarang. X yang mau kita cari sekarang. Sama dengan X sebelumnya. X sebelumnya itu kan X0. Dikurangi 0,1 dikalikan nabla tadi 2x1 sama 4x2. Nah, ini dari nilai x0 tadi. Berarti 11 juga dia dimasukin ke sini. Nah, x0 itu 11 dikurangi 0,1 dikali 2 dikali 1, 4 dikali 1. Jadi di sini 11 dikurangi 0,2, 0,4. Karena kan 2, 2 kali 1 kan 2, 4 kali 1, 4. 2 kali 0,1, 0,2. 4 kali 0,1, 0,4. Terus dikurangin 1 kurang 0,2, 0,8. 1 kurang 0,4, 0,6. Ini dia nilai X1-nya. Terus kita cek kriteria berhentinya itu lanjut apa enggak. Ini rumusnya. Nabla fx, x1 yang tadi nilai ini 0,8 sama 0,6. Di sini ini x1, x2.
terus kita masukin sama kayak Nabla tadi ini. Oh, kita bandinginnya itu mulai dari iterasi 1. Di iterasi 0 nggak perlu. Di iterasi 1 kita pakai Nabla f x1 x2-nya tadi kan ini 0,8 0,6. Berarti kita 2 dikali 0,8 sama 4 kali 0,6 dapat hasilnya 1,6 2,4. Terus dia ini pakai norm vektor. Itu 1,6 kuadrat ditambah 2,4 kuadrat. Terus habis dijumlahin kita akarin, dia terus kita bandingin sama error toleransinya. Dan di sini diketahui 2,88444 untuk ini Nabla FX-nya. Ternyata dia lebih besar daripada error, berarti kita lanjut. Habis itu kita ke iterasi kedua. Iterasi kedua berarti X2 sama dengan X sebelumnya, yaitu iterasi 1 kan. Berarti ini X1 kurang 0,1 dikali Nabla F X1. Nah, nilai X1 tadi kan 0,8 sama 0,6 dikurangi 0,1 dikali Nabla fx1. Nabla fx1 tadi kan ini, nih 1,6, 2,4. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal dikurangin aja, ini dikaliin skalar, udah dikaliin skalar baru dikurangin, dapat hasilnya segini 0,64 sama 0,36. Habis itu kita lanjut kriteria berhentinya, lanjut apa enggak. Nabla fx2 sama dengan 2 kali 0,64 sama 4 kali 0,36. Terus dia berapa tuh? 2 kali 0,64 berarti 1,28. Berarti 4 kali 0,36 eh, dihitung lah ya. Pokoknya segitu. Dikuadratin, terus dijumlah sama ini. Terus diakarin. Dapat hasilnya 1,9266. Berarti dia melebihi toleransi errornya. Toleransi errornya 1% kan. Berarti iterasinya lanjut. Udah kayak gitu aja. Maksudnya gampang lah ya. Kalau bingung bisa tanya-tanya. Ya, makasih.